Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih-solihah. Selamat pagi juga untuk ayah bunda yang ada di rumah ataupun yang sedang bekerja. Kembali lagi bersama Pak Dimas. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, pembelajaran SBDP, seni, budaya, dan prakarya. Materinya adalah ragam hias. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang ragam hias di kelas 3. Apa sih itu? Yuk, kalian simak baik-baik penjelasan dari Pak Dimas. Ragam hias itu disebut juga atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Jadi ragam hias itu termasuk juga dengan kerajinan. Ragam hias disebut juga dengan ornamen yang artinya adalah hiasan. Jenis-jenis ragam hias. Dalam SBDP, ragam hias itu dibedakan menjadi 5. Apa saja? Yang pertama, ragam hias geometris adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Apa sih geometris itu? Geometris itu merupakan bentuk-bentuk bangun datar. Ada persegi, segitiga, lingkaran, itu termasuk geometris. Kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Berikut contoh ragam hias geometris. Nah, ini termasuk ragam hias geometris dengan ada lingkaran dan juga persegi. Ada lagi yang kedua. Nah, ini ragam hias geometris dengan menggunakan bentuk segitiga. Selanjutnya, yang kedua ada ragam hias flora. Adalah ragam hias yang menggunakan bentuk flora atau tumbuhan. Ingat-ingat ya, jadi flora itu adalah tumbuhan. Sebagai objek, motif ragam hias flora sebagai bentuk. Contohnya, nah ini merupakan motif ragam hias flora dengan bentuk daun. Ada juga, nah ini juga termasuk motif ragam hias flora. Yang ketiga, ragam hias fauna merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan. Tadi kalau flora itu tumbuhan, fauna adalah hewan. Sebagai objek motif ragam hias. Bagaimana contohnya? Ini dia. Nah, ini merupakan motif ragam hias fauna dengan bentuk burung. Ada juga, ini bentuknya adalah gajah. Lanjut yang keempat, ragam hias figuratif, figur, jadi manusia. Jadi ini merupakan ragam hias dengan bentuk yang menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Jadi umumnya ini nanti gambarnya hiasannya adalah hampir sama berbentuk dengan
manusia. Ini contohnya. Nah, di sini ada motif ragam hias dengan gambar manusia menggunakan adat suku Dayak. Yang kedua, nah ini juga ada gambar motif hias manusia seperti sedang menari. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ragam hias poligonal. Poligonal itu seperti garis ya. Itu merupakan ragam hias dengan bentuk yang ditentukan oleh batas pinggir dari bidang yang seringkali berupa garis. Jadi ragam hias ini hanya seperti garis saja. Contohnya, nah ini kan cuma garis saja ya. Tidak ada bentuk hewan, tumbuhan, geometris. Itu tidak ada. Gambar manusia pun juga tidak ada. Ini juga termasuk contoh ragam hias poligonal. Nah, tadi kita sudah belajar apa itu ragam hias, jenisnya ada berapa. Kalian semoga bisa dipahami. Kita lanjut latihan soal. Latihan soal. Yang pertama, nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan di buku tulis ya. Dilihat petunjuknya ya. Nanti supaya tidak tanya-tanya lagi, dilihat petunjuknya. Ingat, nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan di buku tulis tema. Sedangkan nomor 3 langsung dikerjakan di buku paket. Oke, latihan soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ragam hias? Tadi di depan sudah Pak Dimas jelaskan apa sih ragam hias itu. Yang kedua, sebutkan 5 jenis ragam hias beserta artinya. Jadi kamu sebutkan, tadi ragam hias itu dibedakan menjadi apa saja ya? Ada 5. Kamu sebutkan, A, ragam hias apa? Artinya apa? B, ragam hias apa? Artinya apa? Ditulis soalnya di buku tulis. Lalu yang nomor 3, kerjakan buku paket tema 2B yang warnanya biru. Halaman 55, poin A dan juga poin B. Langsung dikerjakan di buku paket. Mboten sah ditulis di buku tulis, nggih. Dibaca petunjuknya dulu supaya tidak salah dalam mengerjakan. Nah, demikian yang bisa Pak Dimas sampaikan. Ada kurangnya Pak Dimas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.